Jangan, satu lagi nggak apa-apa. Jangan dirungkat. Satu lagi ya. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ustadz. Malam. Silakan open cam-nya dulu seperti biasa. Udah pernah naik nih karena berteman masalahnya. Iya, iya, iya. Nah, gitu dong, Bang. Nah, Saya mau Ustadz ini. hmm, tanya apa tuh? Kalau dari secara bahasanya Pak Ustadz dari tadi itu kan, sesuai bahasanya Pak Ustadz tadi itu bahwa Tuhan Yesus itu 100 istrinya itu dari mana ya? Mana ayatnya? Oh, dari mana? Wah, abangnya nggak tahu, teman-teman. Ah, Istilahnya saya mau lihat ayatnya itu di mana itu Ustadz. oh, Coba baik, tunjuk. baik. Saya bukakan dulu ya, Bang ya. Hmm. Oke. Nih, biar di HP biar agak cepat dikit ya. Hmm. Masa 120, 100 saja, teman-teman. 100 saja ya. Nih, ntar saya bukakan dulu. Oh, saya apa tulisnya? Saya polisi dari Polda Metro. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kalau kau ya polisi mau naik silakan ya. Bentar, Bang. Bentar ya. Hmm. Mm-mm. Nih. Nah, nih Bang. Ini Anda buka di Matius 19:29 ya Bang ya. Dari beberapa versi terjemahan yang ada, contoh dari MILT ya terjemahannya, Matius 19:29 apa yang dikatakan? Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau istri, ya, atau anak, atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal, gitu. Jadi gini Bang, kalau kita lihat nih ya komentarnya, ibunya jadi 100, ayahnya jadi 100, ladangnya jadi 100, Bu Naika atau istrinya akan jadi 100 gitu. Tapi nggak kayak gitu cara bahasanya Pak Ustadz tadi itu. Tuhan Yesus itu istrinya itu 100. Bukan istrinya janji Itu kan beda, Yesus. beda, beda. Yang Bukan, Ustadz beda, bilang itu beda. beda itu Berarti Pak Anda Ustadz. yang salah dengar, Itu Yesus janjikan beda. 100 istri. Beda, ya. Beda itu Nggak beda ada itu. yang bilang, Bang. Anda berarti Anda Barusan itu. jaringan atau seperti apa gitu ya? Atau Anda nanti bisa ulang videonya ya. Yang saya sampaikan Yesus janjikan 100 istri, bukan Yesus 100 istri. Mana sih? Enggak, itu barusan Ustadz tadi itu omong itu bahwa Tuhan Yesus itu Oh, istrinya itu berarti 100. Anda yang salah dengar. Berarti Yang Anda yang bohong salah itu. dengar. Enggak, itu kamu itu yang bohong itu yang asal-asal omong itu barusan saya dengar tadi itu saya nonton tadi itu. Coba Berarti kamu abang tunjukkan salah yang dengar lain. itu aja udah. Enggak, Abangnya salah dengar enggak? Tanya aja teman-teman di bawah di bawah tuh di mana saya enggak, bilang Yesus 100 istri. Yesus janjikan 100 istri. Gimana sih? enggak itu barusan kamu tadi saya dengar itu saya nonton itu. Bukan, Anda yang salah dengar tuh. Lihat komennya di bawah. Gimana sih? Orang-orang yang 4.000 lebih dengar semua loh, ya. Enggak percaya itu. Bangsa itu. Bahasan Orang itu bahasa Bang dari 4.400 orang ini nggak bakalan semuanya salah gitu pendengarannya nggak bakalan ya. itu Orang bilang juga Yesus janjikan 100 istri, bukan Yesus 100 istri. Apa? Anda salah dengar. Hmm. Maka saya bilang itu tunjukkan ayat itu bahwa Tuhan Yesus itu dia tuh punya istri 100. Siapa yang bilang Yesus punya istri 100? Makanya Anda salah dengar. Yesus janjikan 100 istri. Berbohong juga.
Nggak jujur itu. Bukan berbohong, tanya tuh 4.500 orang di bawah, nggak usah ngotot. Ya, mereka di bawah itu nggak tuli gitu, nggak tuli mereka. Saya tadi Pak Ustadz. Ya iya, Saya sudah dengar. Pak. silakan Anda tanya yang di bawah. Nggak perlu saya yang Anda tanya. Saya menyampaikan apa teman-teman? Yesus janjikan 100 istri, oke? Makanya kamu tidak Bukan saya yang salah, tapi Anda salah dengar gitu aja. Orang pada dengar semua kok 4.000 lebih. Makanya kalau gini pendengaran itu kalau ada katanbat kasih katanbat dulu gitu loh ya. Mana sih? Saking jelasnya saya menyebutkan Yesus janjikan 100 istri. Enggak seperti Yesus yang janjikan 100 istri. Tuh ya. Menjanjikan 100 istri itu siapa? Yesus. Kayak gimana? Jangan balik lagi. Tadi Pak Yusuf yang ngomong begitu. Sekarang dibalik lagi. Saya tanya siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus punya Yesus yang mengatakan. Ayatnya. Udah ditunjukkan tadi Matius 19:29. Yesus janjikan 100 istri. Tapi kan berbalis Yesus kan? Ya bagi mengikut Yesus, dia nanti di kehidupan yang kekal janjikan 100 istri. Kalah Islam. Kalau Islam cuma 72 aja, Bang. Kalaunya Yesus janjikan 100 dia. Kalah sama Islam, kalah itu. Berarti Yusuf ini yang disampaikan ini tidak sesuai dengan pertanyaan. Loh, Anda kan minta ayatnya toh. Nah, Matius 19:29 versi MILT, versi KJP, juga versi teks Yunani. Yesus bagi kata Yesus apa di situ? Bagi dia yang meninggalkan ladangnya, ayahnya, ibunya, ya anak perempuannya, anak laki-lakinya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi di surga sana nanti dibalas Yesus 100 kali lipat termasuk istri gitu. Itu ajarannya siapa tuh? Ajaran Kristen? Ajaran Yesus lah, Masya Allah. Kayak gimana? Yesus yang ngajarin gimana sih? Yesus yang ngajarin bukan saya, gimana? Aduh. Berarti sekarang saya tanya balik sama Pak Ustadz lagi, karena Pak Ustadz kan tahu seluruh perjalanan Yesus Kristus. Di mana perkataannya Yesus? Tapi saya tanya sekarang, bukan saya tanya perkataan Yesus. Pak Ustadz itu lahir tahun berapa? Kok bisa tahu? Dari mana? Oh, kalau saya lahir 1990. Saya tahu dari mana? Dari belajar. Belajar dari mana? Dari Bible Anda. Terus Bible Anda saya pelajari ketemu teks aslinya Yunani. Dan saya pelajari dari teks aslinya. Yang disebut itu Kisah Al-Masih. Terus kami orang Kristen, Yesus. Kan udah saya bilang sama Anda dulu. Masih ingat nggak saya jadikan PT? Yang menyamakan itu Nabi Isa dengan Yesus bukan Islam tapi Kristen. Gimana sih? Lupa Anda. Saya dengar lagi Yesus dibunuh tapi dirubah. Lain warna, lain mukanya. Di mana itu ayatnya? Yesus dibunuh. Pada saat itu ditangkap. Ditangkap. Terus Anda cari di Quran atau di Bible Anda? Saya tanya Pak Ustadz itu di Al-Qurannya Pak Ustadz. An-Nisa 157. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Tidak dibunuh dan tidak disalib. Lalu pertanyaan yang kedua,
agama mana yang terlebih dahulu di dunia, Islam apa Kristen? Oh, Dalilnya di mana? Dalilnya bentar, di mana? bentar. Ayo. Saya bingung, kenapa nyari agama yang dulu? Kalau lebih duluan berarti itu agama yang benar gitu. Iya. Berarti kalau agama yang dulu, agama yang benar ya kan? Oh, berarti Hindu yang benar ya? Ini Kristen. Berarti Hindu yang benar, kalau mau agama Samawi, Yahudi yang benar berarti ya. Soalnya Kristen ini baru masalahnya. Gimana sih? Kalau enggak, bentar, sesuai yang Anda katakan, kalau lebih duluan itu yang benar berarti Hindu dengan Yahudi yang benar. Gimana sih? Aku tanya sama Pak Ustadz, agama Kristen duluan apa Islam yang duluan? Oh, duluan Islam. Dari mana? Loh. Ngawur Pak Ustadz. Islam apa artinya berserah diri, ya kan kayak gitu. Oke? Saya selalu lihat di YouTube ini Pak Ustadz. Oke. Di Google. Ya, saya lihat, gini, Pak Ustadz. Islam itu berserah diri atau selamat. Ya, kan kayak gitu. Nah, saya mau tanya dulu. Yesus juru apa? Juru selamat. Ya udah, duluan Islam, artinya dia juru Islam. Pak Ustadz, jangan putar Pak Ustadz. Itu Katanya dibacanya, Yesus juru selamat. Bahasa Arabnya Islam itu selamat. Makanya saya bilang duluan duluan Islam ada sebelum Kristen. Karena apa? Yesus juru selamat. Artinya Yesus juru Islam. Sekarang saya tanya balik Pak Ustadz, di mana tulisannya, apa ayatnya bahwa Yesus duluan Islam? Di mana? Kenapa? Di mana? Kenapa? Di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus berkata agama Islam yang duluan? Di mana? Wah. Aduh. Katanya tadi duluan Kristen. Kalau gitu coba sebelum saya carikan ayatnya, di mana Yesus meninggalkan Kristen? Yesus mengatakan jadilah Kristen. Jawab dulu ya apa yang saya tanya Pak. Bentar. Karena kan tadi kata Anda duluan Kristen, saya nanya satu, di mana Yesus mengatakan jadilah Kristen? Berbelok-belok Pak Yusuf ini. Loh, bukan berbelok-belok. Bahkan di sini banyak teman-teman di sini orang Islam yang tahu. Iya, kayak gimana? Bukan berbelok-belok. Saya dulu nanya, gantian nanya. Yang saya tanya kan belum dijawab, bagaimana Pak Ustadz? Ya udah nih, ya, di mana Yesus meninggalkan Islam? Yohanes 14:27 tuh. Ya. Yesus meninggalkan Islam. Apa yang dikatakan Yesus? Apa betul Yesus meninggalkan Islam? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa bahasa Arab damai sejahtera? Islam. Gimana sih? Islam itu artinya selamat, damai sejahtera. Makanya kata Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Islam ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Gimana sih? Udah dibilang arti Islam itu damai sejahtera. Gimana sih? Makanya saya bilang Yesus itu juru Islam. Dia meninggalkan Islam. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera apa bahasa Arabnya? Islam. Makanya saya tanya. Kapan Yesus mengatakan ku tinggalkan Kristen? Di ajaran di tempat kami kata dia tinggalkan ajarannya dan damai sejahtera kepada kita manusia. Bang, abang tahu nggak bahasa Arabnya damai sejahtera tuh? Kalau saya tidak mengerti bahasa Arab, soalnya lidah. Ya udah, damai sejahtera itu bahasa Arabnya Islam.
Mana sih? Islam itu ada berapa arti, Bang? Tergantung kalimatnya. Bisa selamat, bisa damai, sejahtera, ya. Terus juga bisa berserah diri. Ada beberapa arti dia, ya. Jadi kalau Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, artinya Islam ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Oh. Islam kau tinggalkan pada siapa? Ah, kepada pengikut Yesus. Ini mengada-mengada toh. Kau mau mengada-ngada saya padahal kitabnya. Padahal kitab Anda yang saya pakai, di mana mengada-ngadanya? Aduh, udah ditunjukkan ayatnya pula, mengada-ngada dibilangnya. Soal agama itu yang duluan mana? Ah, udah dibilang Islam yang duluan. Gimana sih? Sampai Yesus tinggalin Islam, ya. Kalaunya Kristen itu adanya di Antioquia 400 tahun kah setelah Yesus itu diangkat, ya. Lupa saya dari Antioquia itu. Atau beberapa 100 atau 200 tahun gitu. Makanya saya bilang duluan Islam, karena nama Yesus aja juru selamat. Selamat artinya salamah, Islam. Juru Islam. Makanya di Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Islam ku tinggalkan bagimu. Itu kata Yesus. Mana sih? Tidak ada perkataan Yesus seperti itu, Pak Yusuf. Jangan Udah mengada-ngada, nongol, Pak. udah nongol Kristen saat itu belum ada. Justru agama Kristen yang terlebih dahulu, baru muncullah agama Islam. Pak Ustadz ini bolak-balik pertanyaan. Loh, saya menyampaikan fakta melalui kitab Anda, bukan bolak-balik kah? Oke, Pak, sekarang Pak Ustadz tunjukkan di mana agama yang duluan di dunia. Di dunia Hindu duluan, paling tua Hindu di Indonesia, Hindu Buddha, Hindu. Mana dulu, tunjukkan dulu. Mana ayatnya? Katanya. Maksudnya ayat. Ayatnya bahwa agama Hindu Buddha yang duluan. Aduh, ayat yang dicari. Kalaunya masalah duluan yang mana duluan, ya itu tidak tertera di kitab suci masing-masing. Di Kristen pun nggak ada ya Hindu duluan. Gimana sih? Ya kalau di Kristen nggak ada mengatakan Hindu duluan, tapi yang kita ketahui dari sejarah Indonesia saja Hindu yang duluan. Mana sih itu sejarah, bukan cari ayat. Aduh. Mana loh teman-teman? Hindu duluan malah cari ayat. Di mana ayatnya? Mengada-ngada. Oh, mengada-ngada lagi saya. Loh, berarti sejarah di sekolah-sekolah itu salah gitu? Yang diajarkan guru SD, guru SMP bahwa sejarah agama itu yang paling tua adalah Hindu. Salah itu. Waduh, teman-teman semuanya, semua sekolah Indonesia salah, bukan Hindu, ya. Masalahnya kalau ini ayatnya tidak ditunjukkan. Saya ini orang bodoh. Pak, udah dibilang yang namanya agama duluan itu dari sejarah, bukan dari ayat, paham? Ayatnya mana? Yang di Kristen katanya kitab Kristen duluan ada daripada Al-Quran. Tidak ada di kitab Kristen Hindu lebih duluan, nggak ada kayak gitu. Nggak perlu dicari di ayat, itu dari sejarah. Ya, agama tertua itu Hindu. Tunjukkan datanya, biar kita tahu juga orang bodoh itu maksudnya Pak Ustadz. Nah itu jangan dicari di ayat gitu bilang. Gimana sih? Mana datanya, biar kita juga tahu bahwa kita ini orang bodoh ini. Nih. Ya. Dari bilang Hindu agama tertua pula.
Tuh, agama Hindu diyakini agama tertua di dunia, oke? Dah, tuh. Makanya udah kalau saya bilang tuh jangan ngeyel, ada datanya. Semua pelajaran sekolah di sejarah sekolah pun mengajarkan Hindu paling tua. Nah, terus agama yang kedua, agama apa? Nah, Buddha, ya Buddha. Nah, oleng-oleng. Teman-teman, mau abangnya agama tertua itu Kristen, maunya agama tertua Kristen, ya maunya. Ini sebenarnya tidak sesuai, tidak masuk akal. Loh, Itu. tadi saya udah ngomong Hindu tertua, tunjukin data pasti. Yang kedua siapa? Buddha, kata saya. Gimana sih? Aduh. Saya ikutin lagi, Pak Yusuf. Terus agama yang ketiga. Apanya? Saya ikut lagi nih Pak Yusuf. Agama yang ketiga agama apa? Pagan, penyembah dewa. Banyak agamanya. Pak Ustadz ini dia lari ke tempat lain ini. Apa pula? Mau ngeles apa lagi coba? Mana ada agama manusia yang duluan menyembah patung? Pagan duluan gimana sih? Anda tahu nggak, Bang? Anda tahu nggak duluan mana tauhid Abraham dengan penyembah patung? Duluan penyembah patung. Dasar. Pak Yusuf ini makanya ada pertanyaan saya. Pak Yusuf lari ke tempat lain. Lah, Kristen itu paling belakangan masalahnya. Kristen itu agama paling belakangan, paling oleng itu agamanya. Gimana sih? Google saya kan pernah lihat di Google Pak Yusuf bahwa agama yang pertama yang turun adalah Kristen, lalu muncul jadi kalau agama pertama Kristen, Adam Kristen gitu. Adam Kristen. Lalu yang menciptakan Adam siapa? Saya tanya lagi. Bukan, saya tanya Adam Kristen atau bukan kalau dia pertama. Makanya saya tanya Pak Yusuf, kan tahu. Lo kok nanya? Saya yang nanya. Kata Anda Kristen yang pertama, Adam tuh Kristen kah? Katolik. Iya, Adam Kristen. Nah, Jawab dulu. Tuh, nanti pelangkai mau balik dulu. Pak Yusuf ini Bang, dia lari lagi. Bang, Adam Kristen atau bukan sih, Bang? Pak Yusuf jangan lari ke tempat saya dulu yang kita Anda yang menyampaikan Kristen pertama kali ada, saya tanya dulu Adam Kristen atau bukan? Tanya balik lagi siapa yang Kenapa nanya balik? Saya dijawab dulu, jangan pusing. Makanya saya tanya balik Pak Yusuf ini. Kenapa malah nanya balik? Kalau Anda nanya balik, saya tanya balik lagi. Adam Kristen atau beda gitu. Coba dijawab dulu, jangan bolak-balik. Saya juga akan tanya balik jadinya nanti ya. Pak Yusuf ini yang kita tanya bukan itu yang dijawab, tapi jawabnya tempat lain. Kayak gimana? Kalau Anda mau tanya balik, saya bakal nanya balik lagi. Masalahnya kan begitu ya teman-teman. Bukan dikasih pemahaman dari yang kita tanya, tapi suruh lari ke tempat lain jawabannya. Lah Anda sendiri yang sampaikan sama saya, Bang. Gimana sih? Katanya agama Kristen yang pertama kali nongol. Saya tanya, Adam Kristen atau bukan? Lalu sekarang saya tanya lagi Pak Ustadz, karena Pak Ustadz kan tahu bahwa manusia pertama itu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa. Yang menciptakan Adam dan Hawa. Ya jelas lah, Tuhan semesta alam. Nah, dalilnya di mana? Nah, dalil lagi emang di Kristen ada. Nggak ada di Kristen, di kitab Yahudi aja yang ada.
Kalau di kitab Yahudi ada bang, di kitab Yahudi di Kejadian dia menciptakan Adam, menciptakan manusia. Kalau di kitab Kristen nggak ada. Gimana sih? Di kitab Kristen Yohanes, terus di Matius, Lukas, Markus dan tulisan Paulus nggak ada. Nah, ya gue geleng-geleng kepala pula abangnya. Bagaimana saya tidak kalau jawabannya itu yang saya tanyakan tidak seperti yang dijawab. Itulah jawabannya, faktanya kayak gimana? Saya tanya yang menciptakan Adam dan Hawa itu siapa? Tuhan semesta alam. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya ada di kitab Yahudi, ada di Al-Quran ada. Dan saya tahu itu Pak Yusuf, karena Pak Yusuf ini Ya kalau kayak gini, kalau dalilnya ya di kitab Yahudi di Kejadian 1 ya. Kalau di Al-Quran, bentar, saya jawab nih ya. Kalau di Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 30. Di Kristen mana? Tunjukkan ayatnya Pak Ustadz ngomong ini. Tunjukkan. Tuh saya udah buka Kejadian 1 ya. Oke? Di Kejadian 1 manusia, di Kejadian 3 pun juga ada ya, diciptakannya manusia, tapi kita ambil Kejadian 1 saja ya. Itu kitab Yahudi tuh ya. Tidak sesuai. Loh, kok nggak sesuai sih? Udah dibilang di Kejadian 1 ya. Coba. Jadinya nenek waktu dunia ada, lalu ada Adam dan Hawa. Nah, kan di Kejadian 1 di kitab Yahudi Kejadian 1. Nah, tuh sudah kasih tahu tuh. Yang maksudnya saya sebelum ada Adam dan Hawa. Sebelum ada siapakah yang menjadikan dunia ini dan langit? Dan yang tuh kalau di kitab Yahudi Tuhan semesta alam, kitab Yahudi ya. Kejadian 1 pasal 1 di kitab Yahudi ya, itu Tuhan semesta alam, Allah namanya ya. Kalaunya di Al-Quran itu juga ada ya. Contoh Al-Baqarah 255, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kitab Kristen mana? Siapa yang ciptain langit dan bumi di Kristen, siapa? Iya Pak Ustadz. Boleh saja Pak Ustadz. Oh mau gitu, nanti besok atau lusa saya ajak bergabung lagi. Kita cari. Cari. Harus itu. Dunia ini dan langit dan jadinya gelap dan terang. Saya bertanya lagi Pak Ustadz. Iya itu kitab Yahudi, itu bukan kitab Kristen itu. Yahudi kan Kristen tuh. Yahudi Kristen dari mana Yahudi itu Kristen? Bang, abang gak lihat tuh ya di Israel Kristen diludahi Yahudi. Apa kata Yahudi kau penyembah berhala Kristen? Kristen ini bukanlah penyembah berhala. Karena itu kata Yahudi loh. Gimana sih? Anda buka bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen? Mereka bilang Kristen itu penyembah berhala. Gimana sih? Ini berarti sekarang saya tanya balik lagi bahwa Pak Ustadz ini saya dengar bahwa Islam itu yang pertama, lalu dan dijadikan terang dan gelap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan Pak Yusuf percaya bahwa ya itu agamanya Pak Yusuf lah, bukan kita larang, Pak Yusuf.
Lalu pernahkah Tuhan itu menampakkan diri di dunia? Menurut agama. Pak Yusuf. Tuh, pernahkah Tuhan menampakkan diri ya? Bang. Bang, saya mau ini deh, mau kasih tahu abang ya. Kata Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat loh. Itu kan itu saya tidak pakai lagi kalau penyajaran. Loh, nggak pakai ajaran katanya. Padahal itu ajaran Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ah, kayak gimana sih? Berarti Pak Yusuf ini tidak percaya bahwa Yesus itu sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Aduh, ini abang baca dah. Ya, saya tunjukkan dah. Ini ajaran Yesus nah. Kenapa Yusuf membaca sepotong-sepotong? Nah, bukan sepotong-sepotong. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Gimana sih? Tuhan itu kagak kelihatan, Bang. Coba kita buka juga nih ya. Keluaran 33 ya. Nih, Keluaran 33 nomor 20, Bang, ya. Apa isinya? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Tuhan itu kagak kelihatan, Bang. Bang, jadi begini, saya sampaikan kepada abang ya, Tuhan sebenarnya itu tidak kelihatan. Jadi kalau kelihatan itu bukan Tuhan. Coba dilihat di zaman Nabi Adam, di zaman Abraham ya. Kalau Tuhan kelihatan, maka manusia yang lihat Tuhan, manusianya akan mati, Bang. Di zaman Musa, kalau manusia lihat Tuhan, maka manusianya yang mati. Di zaman Yesus, manusia yang lihat Tuhan, maka manusianya yang mati. Di zaman Paulus, manusia lihat Tuhan ya, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Aneh-aneh aja, bukan di zaman Paulus, zaman tentara Romawi. Zaman Abraham, manusia lihat Tuhan, maka manusia akan mati. Zaman Musa, ya, manusia lihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Zaman Yesus, manusia lihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Di zaman tentara Romawi, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Apa faedahnya coba? Ya memang gak masuk akal itu Tuhan mati. Gimana sih? Memang gak masuk akal Tuhan mati. Aduh, gimana sih abang ini? Ini kan tidak masuk akal, tidak sesuai. Dalam ajaran tidak sesuai Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf ini kalau ajak orang Kristen bergabung, itu jaga cara bahasa gitu Pak Yusuf. Pak Yusuf bukan Bang, saya menyampaikan fakta. Di zaman Keluaran 33:20 kata Tuhan, aku tidak dapat dilihat. Kalau manusia melihat aku, kata Tuhan, manusia akan mati. Begitu pula di zaman Yesus, Tuhan tuh tidak dapat dilihat kata Yesus. Ya, suaranya pun tidak dapat didengar. Yang lihat Tuhan akan koit gitu, akan mati kata Yesus. Di zaman tentara Romawi, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Gimana Bang? Gimana sih? Kebalik. Pak Yusuf ini manusia yang melihat Tuhan, dia akan mati. Dalilnya di mana? Iya. Lah tadi saya tunjukkan apa? Nih ya, di zaman para nabi Bang, kata Tuhan, ya, kalau melihat Tuhan, maka dia tidak dapat hidup, ya, nggak bakal hidup.
Tidak ada orang yang tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak bisa dilihat Tuhan itu. Kalau dilihat mati. Makanya saya sampaikan kepada Anda. Di zaman Abraham, zamannya para nabi, kalau manusia melihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Itu di zaman para nabi. Beda di zaman tentara Romawi. Di zaman tentara Romawi, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Nah, dalilnya di mana bahwa Tuhannya yang mati? Ayo. Oh, waduh. Ayo Pak Yusuf, Pak Yusuf harus jawab yang saya tanyakan. Di mana dalilnya bahwa manusia yang melihat Tuhan akan mati? Dalilnya di mana? Tadi, aduh, bolak-balik. Nggak memperhatikan nggak tadi? Aduh, bolak-balik. Nggak lagi dah. Udah saya sampaikan di kitab Anda. Dalilnya tadi sudah dibacakan 2 kali. Yang saya tanya kan sekarang saya tanya lagi. Ajarannya agamanya Pak Yusuf bahwa kalau manusia lihat Tuhan dia akan mati. Di mana ajarannya itu? Kalau di ajaran saya, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Quran surah Al-An'am ayat 103 tuh. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, itu dalilnya tuh. Al-An'am ayat 103. Kalau Anda tanya Quran saya langsung ada di otak. Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat. Makanya pantasnya beda ajarannya agamanya Pak Yusuf ini dengan Kristen. Karena Ya Kristen memang ini beda. Ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Kata Yesus, Tuhan tidak dapat dilihat. Ya, kalau melihat Tuhan akan mati. Di ajaran Musa, Tuhan tidak dapat dilihat. Ya, kalau kelihatan Tuhannya manusia mati. Di Islam juga Tuhan tidak dapat dilihat. Beda dengan Kristen. Tuhan Kristen kelihatan mati di tiang salib pula. Ya, gimana sih? di mana ajaran itu Yesus itu kalau mereka lihat Tuhan langsung mati. Ajaran Yesus di Al-Quran. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan, kata Yesus. Nah, itu ajaran gimana tuh? Ya kalau ini ajaran Yesus lah. Tadi dalilnya juga. Itu ajaran Islam. Ajaran Yesus, Tuhan tidak dapat dilihat melalui kitab Anda. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat mendengar suaranya. Rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Tuhan itu kagak bisa dilihat. Ajaran Yesus sama dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Kristen, ya bedalah dengan ajaran Yesus dengan ajaran Islam. Ajaran Kristen itu Tuhannya dapat dilihat, nongol, mati pula. Beda gitu. Benar yang Pak Ustadz sampaikan, dia hidup dan lalu mati. Itu kan dia datang ke dunia menyerupai anak manusia. Itu kan ajaran Kristen toh, bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kenapa Pak Yusuf ini itu ajaran Kristen? Sementara Yesus itu siapa? Yesus bukan Kristen. Dari mana? Yesus bukan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah menyinggung Kristen. Nggak pernah, nggak tahu dia Kristen. Sangat berbohong. Sejak kapan Yesus mengatakan aku tinggalkan Kristen untukmu? Atau jadilah Kristen? Ya, Kristen itu nongol kapan sih? Kristen itu nongol di Antioquia, bikinan Paulus. Udah dibilang Yesus tidak pernah kenal Kristen. Ya. Tidak masuk akal yang paling Itu di kitab Anda, Kristen dari Paulus, dari Antioquia. Bukan dari Yesus Kristen itu. Makanya saya bilang, ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Sekarang saya tanya lagi, Yesus itu siapa? Tanya pula. Ya, tanya terus. Sampai pagi kita ditanya aja. Yesus
Yesus itu siapa? Hah? Yesus itu siapa? Yesus itu dia hamba Tuhan. Nah, nggak percaya pula. Dalilnya nggak? Dalilnya kah? Dalilnya? Saya tidak percaya Pak Yusuf. Dalilnya gitu. Oh, kok mengada-ngada sih, aduh. Katanya. Ya udah, ini apa nih? Ini kitab Anda ya. Bacain. Nih, baca. Ini Matius ya. Bentar. Matius 12 15. Ya. Ini apa nih? Iya, itu tulisannya kan Yesus hamba Tuhan. Ya udah, memang hamba Tuhan dia. Gedein, mau saya gedein lagi Yesus hamba Tuhan. Hah? Pak Yusuf, dengar dulu Pak Yusuf. Hah? Dengar dulu ya. Bacalah. Ya gede kali di kitab Anda tuh ya. Baca, baca. Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus Apa pula ada tetapinya? Tuh. Ayo. Macet. Yesus mengasih tahu maksud Apa? mereka. Coba lihat Lalu kecil, menyingkir dari sana. kecil sedikit Pak Yusuf, kan saya tidak dengar, saya tidak bisa lihat cuma ayatnya. Ya. Tuh. Bahwa Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir Dari sana. Ya. Kan mereka ini tidak mengetahui, tidak tahu kedatangannya Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan terhadap Yesus nih, baca ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, kata Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan ya. Abang ini ngotot aja sama saya. Enggak, saya sudah lihat tadi yang maksud bahwa hambaku datang semua. Terus? Coba Pak Yusuf kasih lihat yang tadi itu. Biar saya Anda buka aja Bang nanti Matius 12 nomor 15. Karena kedatangan Bentar ya. Aduh, sesak napas saya. Tunggu. Pakai tempono. Pokok pakai itu kini. Itu juga firman Tuhan. Yang sebenarnya Yesus itu anak-anak